Sebentar lagi kapal-kapal nelayan akan merapat ke dermaga ini karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Saat ini mereka masih sandar di lautan atau di dekat pulau-pulau yang berdekatan. Ya, sebentar lagi kapal-kapal akan datang, akan membongkar hasil tangkapan. Kapal ini disebut kapal ojek. Ketika dermaga pelabuhan Jongor penuh, maka dengan jasa kapal kecil ini yang mengangkut dan mengantar jemput, baik hasil tangkapan maupun perbekalan lainnya. Kapal-kapal ini menanti, dan saat ini kondisinya masih sepi karena semuanya melaut, semuanya berburu ikan di lautan yang entah ada di mana ikan-ikan itu. Dulu pada saat nelayan Cina menjarah laut Indonesia, maka kapal cantrang untuk mencoba untuk melingkari perbatasan di Natuna. Pernah suatu ketika kapal Cina pemilik orang-orang asing yang akan menjarah lautan kita, tetapi dikawal oleh pasukan sekuat angkatan udara dan angkatan laut mereka. Beda dengan kita, ketika kapal-kapal ini mencoba menjaring ikan-ikannya sendiri, justru ditakut-takuti akan ditangkap dengan tuduhan illegal fishing. Mengapa kapal dibatasi? Alasannya sudah overfishing. Tapi faktanya pemerintah lewat KKP akan membangun 1.582 kapal nelayan, hasil kerjasama kunjungan Bapak Presiden ke luar negeri. Ya, pemirsa, kapal-kapal ini sedang menanti. Ada kapal-kapal kecil yang sengaja untuk mengangkuti. Saya adalah anak nelayan yang dibesarkan dan tumbuh di lingkungan nelayan. Lingkungan nelayan, anak-anak kecil yang tidak mampu lagi meneruskan sekolah justru mencari dan membantu orang tua ekonominya untuk menangkap ikan di lautan dengan alat-alat yang sangat sederhana, tidak seperti sekarang. Nampak di sana kapal cantrang dibiarkan karena dihantam ombak. Pemiliknya tak mampu lagi untuk memperbaiki karena kesulitan ekonomi. Rata-rata sertifikat mereka ada di bank untuk jaminan permodalan. Saya belum tahu apakah pemerintah akan membantu atau tidak. Yang jelas, ketika pelabuhan Jongor ramai, maka giat ekonomi di Tegal ikut ramai pula. Batu-batu ini adalah jalur pemecah ombak untuk membatasi. Ternyata ada penolakan dari nelayan, tolak naturalisasi kapal asing. Kapal eks asing yang tidak bisa masuk ke Indonesia ternyata sekarang diperbolehkan, sehingga semakin rancu nelayan tradisional berebut ikan dengan orang-orang asing. Maka gerakan nelayan lewat himpunan nelayan seluruh Indonesia tolak naturalisasi kapal asing. Begitulah pemirsa, sahabat pencinta kelautan. Kini nelayan bisa berebut dan terus berebut dengan kebijakan yang saat ini dibatasi zonasinya. Tapi faktanya justru nelayan akan dibenturkan dengan
1.582 kapal. Belum lagi kapal-kapal asing yang masuk ke Indonesia, sehingga gerakan nelayan tolak naturalisasi. Begitulah kehidupan sahabat. Jika Anda berada di tepi pesisir, pasti akan merasakan suka dan dukanya menjadi pekerja pelaku usaha perikanan kelautan. TPS PPP Tegalsari. Nah, ini kita berada di Tegalsari. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab menolong kemiringan kapal ini ketika dihajar ombak? Sementara batu-batu itu mulai terkikis oleh ganasnya gelombang. Ini masih banyak kapal-kapal yang dibiarkan seperti ini, yang biasanya kekurangan modal, yang sering mengatakan bahwa pemilik kapal besar dengan kekayaan yang berlimpah, tapi semuanya belum tentu, sahabat. Kapal ini dibiarkan. Ini adalah kampungku, tempat kelahiranku. Aku kecil pun menjadi nelayan, mencari ikan, bahkan kadang berenang di dinding-dinding kapal ini untuk sekedar selain hobi juga bisa menghasilkan uang. Hantaman gelombang terus-menerus akan mengikiskan batu-batu ini. Dulu kawasan ini dibangun oleh Asian Development Bank yang bekerja sama dengan Covis. Ya, pembangunan ini dibantu oleh Asian Development Bank. Entah Bank Dunia memberikan pinjaman lunak terhadap Indonesia sampai membuat breakwater, bahkan tumbuhnya pohon-pohon cemara itu. Lalu tumbuh warung-warung di sekitarnya. Ya, pemiliknya cari utangan untuk memperbaiki kapal-kapal ini. Jangan disamaratakan bahwa pemilik kapal adalah kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, betul. Tapi tidak semua seperti itu. Ada yang punya 1-2 kapal, lalu kapalnya rusak, dibiarkan tak mampu lagi untuk membiayai, sehingga sertifikat rumah dijaminkan di bank. Ketika kapalnya tidak menghasilkan, lalu bank memberi tulisan rumah ini dalam pengawasan bank, sehingga banyak pemilik kapal yang gulung tikar. Belum lagi dihajar musibah kebakaran 63 kapal pada tanggal 14 Agustus 2024. Peristiwa itu menyesakkan dada, membuat para pemilik kapal yang modalnya pas-pasan nangis. Tapi mereka yang sedang nyinyir, katanya juragan kapal penuh keserakahan, lalu akhirnya kapalnya habis musnah seperti ini. Kapal ini butuh biaya yang sangat banyak, tidak sedikit modalnya. Membuat kapal juga miliaran. Dari mana? Dari hutang. Karena aku nelayan, dibesarkan di lingkungan nelayan, lalu menjadi pekerja perikanan dan kelautan. Kalau seperti ini, siapa yang hendak disalahkan? Ya semuanya Tuhan, Gusti Allah yang Maha Pengatur. Semuanya Allah lah yang Maha Kaya Raya, dan Allah lah yang bisa membuat orang menjadi kaya raya. Selalu bergantung pada Tuhan yang Maha Pengatur. Itulah jawaban dan solusinya. Ya, kapal-kapal ini belum bisa berangkat mencari ikan di lautan. Masih butuh modal banyak sekali.
Tampak ini yang tidak mencari ikan di lautan, tapi mengais rezeki di tepi kolam. Mereka akan siap-siap menebar jaring. Ya, sedang jala ikan. Siapa tahu nasibnya baik. Bismillah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oleh. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga dapat ikan yang berlimpah. Nelayan kecil sedang mengais rezeki karena mereka tidak berburu di lautan. Bismillah, sini waktu Mas, hati-hati. Hasil atau tidak kita coba, karena tepi ini banyak batu dan tritip. Nah, alhamdulillah ini dapat keting lumayan. Mesti oli ya. Meskipun belum banyak tapi terus bersabar. Ya pemirsa, kapal ini masih tergolek dibiarkan hancur. Hantaman gelombang. Alhamdulillah. Jambrung. Apa Mas? Oh, lajen. Alhamdulillah. Kiper lumayan. Kiper timnas. Oh, timnas, kiper timnas. Sini diguang Mas, gurih oh. Oh iya nek gede wis. Lah kayak apa kue? Layur. Apa Mas? Barakuda. Oh iya barakuda. Nah, ikan barakuda ini. Ini nanti biar bisa apa kiper. Wis. Di tepian ini ada kiper. Oh, apa kok? Iya, buntel, ikan buntel. Ini pakai kembung. Pas kita wetenge kembung, tapi namanya bukan ikan kembung. Kembung teh enak kok pangan. Racun. Wis. Alhamdulillah, apa ke Mas? Keting. Kongkong. Oh, kongkong. Ya lumayan alhamdulillah wes. Ki sing cilik-cilik Mas ki gua maning kowe. Mumuru mati. Wis pindah lokasi wes. Ya. Terima kasih Mas. Matur nuwun. Ki di gua apa Ben? Bismillahirrahmanirrahim. Ini biarkan besar. Oh, ngelangi. Ikan buntal ini mau dilempar lagi. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim.